Kesibukan padat tanpa henti masih terus berlangsung di PT Dagang Sejahtera yang nggak tahu sejahteranya sama sekali di mana ya kan. Namun hari ini Suzuki akan pulang lebih cepat dan Sasaki tiba-tiba jadi stres berat, bahkan dia melamun saat mengantri di kasir 2, membuat Yamada memanggilnya untuk segera melakukan check out belanjaan Sasaki. Yamada sempat melirik ke arah Sasaki dan terlihat Sasaki yang menghela nafas sangat berat di depannya. Yamada mencoba memakai senyuman manis dan wajah cantiknya untuk menghibur Sasaki. Bahkan dia menyebutkan bahwa Sasaki akan mendapatkan reward loyalitas dari kartu poin pelanggan dan dia akan mendapatkan kupon diskon 50% kerupuk beras yang biasa dia beli. Tapi kedua hal itu tidak bisa membuat Sasaki menjadi ceria. Yamada kemudian berganti shift dengan nenek tua. Setelah Sasaki keluar supermarket, Yamada merasa bahwa Sasaki malam ini aneh sekali. Seharusnya dia bakalan seneng banget ketika melihat senyuman dan kecantikan Yamada, apalagi ditambah dengan pengumuman reward dan kupon diskon. Yamada-chan, koutai da yo. Okashi. Saat Sasaki keluar dan berhenti di depan supermarket, dia kepikiran ingin merokok dan teringat ajakan merokok dari Tayama yang waktu itu. Karena itu Sasaki segera ke belakang supermarket dan dia tidak melihat Tayama di sana. Awalnya Sasaki tidak bisa merokok di sana tanpa Tayama dan mengurungkan niatnya. Tak lama kemudian Tayama mencoleknya dari belakang dan berkata, wanita yang kamu cari udah muncul nih." Tayama-san. Otsukare. Kamu baru selesai bekerja kah?" tanya Sasaki. "Iyo Pak, ngomong-ngomong kau datang sini karena ingin merokok kan? Ayo bareng-bareng sono, ayo. Sekali, dua kali, tiga kali sebat, Sasaki menghela nafasnya lagi dan hal ini membuat Tayama bertanya, "Ada sesuatu yang membuatmu murung, Sasaki-san?" Yamada khawatir loh tadi melihat Pak menghela nafas begitu. Sasaki kagum karena Yamada benar-benar gadis yang perhatian dan penuh kepedulian. Sasaki juga berterima kasih kepada Tayama karena sudah menyampaikan kekhawatiran Yamada kepadanya. "Oh, nggak apa-apa, aku cuma sampaikan pesan doang kok." Sasaki berpikir bahwa Tayama terburu-buru menemuinya untuk memberitahu hal ini, hingga dia tidak sempat untuk mengikat rambutnya seperti biasanya dan membiarkannya terurai. Tayama mengatakan bahwa Sasaki ternyata bisa menjadi pria yang agak nakal karena memberi kesan kepada rambut terurainya. Tayama iki sebenarnya cuma malas aja gitu kan mengikat rambutnya, dan dia berbisik bahwa Sasaki tidak perlu mengetahui detail rambut ini lebih jauh. Sasaki tidak mengerti maksud agak nakal itu. Dan tentang rambut Tayama menjelaskan bahwa Sasaki adalah pria bodoh yang terlalu agak nakal seumurannya dalam berkata kepada seorang wanita, "Jadi ada apa denganmu?" Setelah mendengar itu, Sasaki baru menyadari bahwa kemungkinan memang dirinya adalah pria bodoh. Dia ingin meminta pendapat Tayama secara objektif. Apakah benar Sasaki adalah sosok pria yang menakutkan bagi wanita? Nani Sasaki-san, shokuba de kireru type? Omoshiroi. Sasaki bercerita bahwa dia sudah membuat karyawan baru fresh graduate menangis hari ini. Gadis itu sudah membuat kesalahan yang sepele dan Sasaki mencoba untuk menyemangatinya. Tapi gadis itu sepertinya salah menafsirkan ucapan Sasaki. Padahal Sasaki hanya berkata, "Lakukan lebih baik lain kali ya." Akibatnya Sasaki dimarahi habis-habisan oleh bos botak dan menjadi rumor negatif di kantor. Dia akan merasa sangat bersalah kalau gadis itu membenci pekerjaannya gara-gara Sasaki. Menurut Tayama itu tidak akan menjadi masalah besar karena pada dasarnya tempat Sasaki bekerja memang keras, bahkan selalu membuat Sasaki bekerja sampai larut malam. Cepat atau lambat ujung-ujungnya dia pasti akan berhenti gitu kan. Lagi pula gadis itu baru bekerja di sana, jadi dia pasti akan tahu bahwa Sasaki adalah orang baik suatu hari nanti. Sasaki berterima kasih kepada Tayama karena sudah membantu menenangkan hatinya. Dia juga sempat berpikir bahwa Yamada mungkin tidak akan pernah berada dalam situasi seperti ini. Senyuman Yamada tidak mungkin membuat karyawan baru menangis. Berbeda jika Sasaki yang tersenyum, Yamada adalah gadis yang ceria, bahkan memperhatikan Sasaki seperti itu. Sasaki berharap bisa memberikan senyuman terbaik ketika sedang membimbing karyawan baru. Tayama mengatakan bahwa Yamada dan dirinya memang berbeda jauh. Tayama berpenampilan mengintimidasi seperti ini dan terlalu mencolok gitu kan. Tapi sifat yang seperti Yamada itulah yang membuatnya sering diremehkan daripada ditakuti oleh orang lain. Lagi pula, supermarket memang melatih para karyawannya untuk tersenyum, termasuk Tayama yang bisa tersenyum manis dan cantik seperti ini. Kok
Sasaki tertawa karena Tayama ternyata bisa berakting imut seperti itu gitu kan. Aduh itu Yamada. Sasaki, kenapa kau tak nyadar juga sih? Heran aku. Dan menurut Sasaki, senyuman itu cocok untuk wanita cantik seperti Tayama. Pak E malah gombal, anjir. Tayama dengan tegas langsung menyuruh Sasaki untuk latihan senyum dan tahap-tahapannya harus Sasaki ingat selalu gitu kan. Oh, ceritanya marah nih Tayama. Keesokan harinya, gadis itu datang ke ruang area merokok hanya untuk meminta maaf kepada Sasaki. Gadis itu tidak bermaksud untuk menangis kemarin, tapi dia sangat kewalahan bekerja gitu kan. Dia benar-benar meminta maaf karena sudah membuat Sasaki jadi terlihat seperti orang jahat di sana. Sasaki merasa tidak enak hati karena sebenarnya dialah yang harus memperbaiki caranya berbicara. Tapi gadis itu mengatakan bahwa Sasaki itu orang baik dan gadis itulah yang harus introspeksi untuk menafsirkan sesuatu perkataan. Mendengar kalimat itu, Sasaki jadi teringat apa yang dikatakan oleh Tayama. Sasaki kemudian memberikan nasihat bahwa sangat wajar membuat kesalahan di awal bekerja dan itu sudah diperkirakan oleh Sasaki. Jadi kalau ada sesuatu yang membuatnya bingung, jangan ragu untuk bertanya kepada Sasaki. Gadis itu pun berterima kasih dan kembali ke ruang kerjanya. Seperti biasa, malam ini Sasaki kembali ke supermarket cuma beli kerupuk beras. Dan ketika dia melihat senyuman dan kecantikan Yamada, dia langsung kembali bersemangat. Setelah Sasaki menyelesaikan pembayarannya, dia keluar supermarket sambil dipandangi oleh Yamada dari belakang. Yamada memikirkan kalimat gombal Sasaki kemarin dan salting karena senyum manis itu yang memang Sasaki lihat setiap hari. Pada saat libur, Sasaki membeli 2 bungkus rokok di minimarket dekat tempat tinggalnya. Dia terlihat bersin-bersin kedinginan karena tidak memakai jaket saat keluar rumah tadi. Sasaki kemudian akan merokok sebentar sebelum pulang di belakang supermarket bersama Tayama. Di supermarket, Yamada celingak-celingu mencari Sasaki yang tidak kunjung datang ke sana. Apa jangan-jangan dia masih kerja sampai lembur pagi ya? Kemudian dia berganti shift dengan nenek tua. Dan nenek tua mengabarkan bahwa manajer ingin berbicara sesuatu dengan Yamada. Ketika Sasaki sudah sampai di belakang supermarket, dia menyapa Tayama yang sedang marah dan bad mood di sana. Tentu saja Sasaki menjadi mode defense karena kalau wanita lagi bad mood itu merepotkan. Tayama menyuruh Sasaki untuk duduk aja gitu kan di sampingnya dan bertanya, "Apa kau libur hari ini?" Sasaki mengiyakannya dan dia melihat ada banyak putuk rokok yang bertumpuk di tong asbak. Udah gila ini cewek, 1000% kanker paru ini mah anjing. Setelah melihat itu, Sasaki tidak jadi merokok dan lebih memilih untuk membeli minuman kaleng di vending mesin saja. Dia mengajak Tayama untuk menemaninya minum daripada merokok. Menurut Sasaki, kalau Tayama sedang murung, minuman hangat lebih membantu daripada rokok dan alkohol. Tayama kemudian bercerita bahwa dia mendapatkan komplain pertama kalinya dari pelanggan setelah sekian lamanya. Komplainannya tuh kayak gini, "Aku pikir pelayanan yang diberikan selalu sempurna, tapi aku mencium bau rokok padanya, aku kecewa." Aduh, manajer menenangkan Tayama karena itu adalah keluhan yang tidak masuk akal. Tapi Tayama tetap memikirkannya. Sasaki kemudian mencoba menghibur Tayama. Dia nggak paham kenapa orang lain merasa dihianati hanya karena melihat sisi lain seseorang. Meski itu adalah orang yang sama. Belum sempat meneruskan kata-kata kerennya, Sasaki malah bersin-bersin makin hebat di sana. 温かいよ。ありがとう、田山さん。貸してあげる。Sasaki berterima kasih karena Tayama meminjamkan jaket kulit kepadanya. Tayama yang tadinya mau memegang tangan Sasaki berubah jadi memegang lengan jaket kulitnya sendiri. Dan Tayama berbisik dengan lembut bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih kepada Sasaki. Sasaki tidak fokus mendengarkan Tayama karena dia sedang memilih minuman kaleng yang cocok untuk mereka berdua nikmati. Tayama kemudian memberitahu Sasaki bahwa dia tidak minum kopi. Mungkin ini adalah hal yang aneh karena perokok biasanya juga pecandu kopi. Tapi Sasaki tidak merasa terkejut dengan hal itu karena dia juga bukan penikmat kopi. Karena kesamaan itu, mereka memilih minuman jus untuk dinikmati bersama malam ini.
いい天気だな。 Musim semi sudah datang dan Sasaki akan kembali ke tempat kerja setelah dimarahi oleh klien. Dia ingin beli makan siang terlebih dahulu dan ketika ia melewati belakang supermarket, dia berpikir, Tayama mungkin kerja shift malam doang kan? Tapi Sasaki khawatir dengan kondisi Tayama, jadi dia mencoba untuk mendekati bilik papan dan menyapa Tayama. Ternyata ada Yamada di sana. Ya orangnya sih sama sebenarnya ya, cuma Sasaki aja yang belum sadar. Sasaki terkejut dan Yamada langsung mengobrol dengan Sasaki seperti biasa sambil menyembunyikan rokok di kantongnya. Sasaki baru tahu kalau Yamada juga bekerja shift siang, tapi sebenarnya Yamada hanya menggantikan karyawan shift siang saja. Yamada beralasan bahwa dia ada di belakang supermarket karena ingin istirahat dan beli minuman kaleng di sana. Sasaki sebenarnya ingin merokok dulu di sini kalau Tayama memang masuk kerja shift siang. Sasaki kemudian meminta maaf karena orang luar sepertinya tidak boleh menggunakan tempat ini. Tapi Sasaki bilang kalau misalnya Tayama itu nggak salah dan jangan salahkan dia kalau sudah mengajak Sasaki ke sini gitu kan. Yamada menenangkan Sasaki karena dia sudah tahu tentang itu dari Tayama. お二人は仲良しなんですね。 Sasaki mengatakan bahwa Tayama dan Yamada memiliki banyak kesamaan, perhatian dan juga peduli kepada Pak Tua sepertinya. Sasaki kemudian menanyakan kondisi Tayama kepada Yamada. Yamada mengatakan bahwa Tayama baik-baik saja. Dia sudah melupakan hal itu setelah makan ramen dan tidur pules. Tapi Yamada berharap bahwa Tayama bisa lebih banyak curhat kepada Sasaki lagi. Sasaki merasa sungkan kepada Tayama karena curhat adalah sesuatu hal yang pribadi dan Sasaki tidak berhak untuk ikut campur. Yamada mengatakan bahwa Sasaki boleh membahas tentang hal lain selain itu, jadi tidak perlu khawatir. Yamada juga akan menyampaikan rasa kekhawatiran Sasaki kepada Tayama nanti. Yamada yakin bahwa Tayama tidak akan terganggu jika Sasaki mengajaknya mengobrol sesuatu bahkan hal pribadi sekalipun. Oi, kode nih. Lagi pula Tayama sendiri yang lebih dulu bercerita kepada Sasaki. Aduh, aktingnya bisa aja nih ya mbak. Sasaki kemudian berterima kasih karena Yamada sudah mengkhawatirkan tentang kondisinya ketika murung waktu itu. Sasaki meminta maaf karena dia tidak sempat untuk berterima kasih dan dia tidak ingin mengganggu Yamada saat bekerja. Pekerjaan membuat Sasaki sangat tertekan dan dia sangat menghargai jika ada yang peduli dengannya. Yamada senang mendengar ucapan terima kasih dari Sasaki, asalkan kekhawatirannya tidak membuat Sasaki kerepotan. Sasaki kemudian meminta maaf karena sudah mengambil jam istirahat Yamada terlalu lama. Tapi Yamada tidak mempermasalahkan itu kan, karena dia juga lagi ingin berbicara dengan Sasaki berduaan seperti Tayama. Yamada mempersilahkan Sasaki untuk merokok di sana. Tapi Sasaki nggak jadi merokok gitu kan, karena nggak ada Tayama juga di sana. Dan juga Sasaki tidak ingin ada bau rokok menempel di badannya Yamada. Weh, di depan lu itu Tayama anjir. Yamada terdiam sejenak karena memproses perhatian Sasaki kepadanya melalui hati. Dan ketika Sasaki berpamitan, Yamada segera mendekatinya dan nuansa romantis pun terjadi di sana. ごめんなさい。可愛かったから。うわー、おっさんが頭に花びら。花びらずっとついてましたよ。ずっと。はい。 Aduhai, percintaannya orang dewasa kok bisa wholesome gini ya. Ketika Sasaki berjalan pulang, dia tidak menyangka bahwa Yamada ternyata bisa bercanda juga seperti Tayama. Ya memang dia Tayama anjing, haya. 変なの。佐々木さんの鈍さって